Alhamdulillah, malam ini kita Allah cinta kepada Nabi Musa. Nabi Musa pernah melihat di dalam kitabnya melihat keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin melihat ini siapa ini? Umat yang keluar di akhir zaman setelah Nabi Musa di akhir zaman. Dosanya banyak. Sekali minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang umurnya pendek tapi masuk ke surga dahulu, keluarnya terakhir, masuk ke surga awal. Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa mereka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah umat kekasihku, umat Ahmad, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Musa itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Riyadul Jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita sudah masuk ke tamannya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau pian pergi, contoh pian mau pergi ke mana? Ke mall, ke Kimol situ, ya. Pian mau ke Kimol, tapi pian sudah masuk ke parkirannya. Tujuannya kan kita mau masuk ke mall situ, tapi kita sudah di parkirannya. Orang yang pintar kalau sudah masuk parkirannya pasti masuk ke mall tersebut, ke pasar tersebut. Kita sudah masuk di taman-taman surga. Tujuan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang tidak pintar, orang yang bodoh, sudah ke parkiran pasar tersebut, sudah bayar parkir, kada jadi bulik lagi. Ya, ini orang yang bodoh. Kalau pian sudah duduk di sini, duduk belajar, mencari ilmu, maka kita sudah masuk ke taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita insya Allah kelak dimasukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak oleh Sidin masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani rahimakumullah, kitab yang antum baca ini luar biasa sekali. Pengarangnya seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini orang yang luar biasa, alim faqih, orang ahli fikih, orang alim, abid, ahli ibadah. Sidin ulun sedikit berkisah tentang sahibul kitab ini, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau, amalannya beliau setiap saat beliau membaca zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali. Nah, ini orang luar biasa nih Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Pasti kitabnya berkah, orangnya kayak begitu. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 25.000 kali, bukan 25.000 kali. Ya, mengatakan Allah 25.000 kali. Mengatakan hu ya, dalam lafaz Allah itu ada haknya, itu hu. Itu biasanya Sidin membaca 25.000 kali. Kalau sholat duha, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir beliau membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. Belum sholat malamnya 10 juz. Masya Allah, pasti berkah. Orang yang kayak begini nih, kalau mungkin kita baru baca Al-Quran sehari 1 juz, ulun sudah luar biasa menjadi wali nih. Ulun sholawat kepada Nabi sehari 100 kali, luar biasa. Sidin nih 25.000 kali kerjaan dia. Luar biasa ibadah. Apa yang beliau katakan? Saya orang yang luar biasa. Beliau mengatakan di dalam syairnya, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulla zalal lakinnana fika amal tuhyil idhama rahmah. Ya Allah, kata Sidin, ma ma'ana amal, saya ini kada punya amalan apa-apa. 25.000 kali itu kada dianggap sama Sidin. Masya Allah, lain dengan kita. Wa kasbuna kulla zalal, kerjaan saya ya Allah setiap harinya berdosa, membuat dosa kepadamu ya Allah. Masya Allah. Lakinnana fika amal tuhyi idhamar rahmah. Tapi saya mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan yang bisa menghidupkan hati, menghidupkan anggota tubuh yang lemah ini. Masya Allah. 25.000
kali kadang dianggap oleh Sidin. Makanya itu dianjurkan kita untuk selalu merendah, selalu tawadhu, tidak membanggakan amalan kita. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini kitab di mana-mana dibaca. Ulun waktu di Yaman dibaca kitab ini. Saya belajar kitab ini dan alhamdulillah saya pernah ziarah kepada beliau. Luar biasa beliau mengalang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, itu qasidah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan luar biasa ulama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dari sahibul kitab, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya ulun kada pantas berbicara seperti ini, ya, tapi imtisalul amr, melaksanakan perintah dari guru kita, mudah-mudahan bisa membawa berkah kepada kita, kepada keluarga kita. Satu lagi, pian, ya, ulun lihat masya Allah, masih muda, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah tua baru mau belajar. Walaupun gak ada kata terlambat untuk belajar, tapi rugi kalau muda-muda kada mau belajar. Apa di syair disebutkan, laitas sabab ya'udu yauman. Kalau masa muda ini bisa balik, saya akan kabarkan. Ya, orang-orang tua itu mengatakan kalau masa muda ini bisa balik lagi, ulun akan kabarkan ke para pemuda untuk giat beribadah. Makanya hadirin rahimakumullah, Nabi SAW beliau bersabda, kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang alim, orang yang pintar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, mencari ilmu seperti kita ini. Au sami'an, atau orang pendengar. Au muhibban, atau kata Nabi SAW, kalau kada bisa juga mendengarkan pengajian, jadilah orang yang cinta, orang yang suka kepada orang-orang yang mengaji. Ya, pian punya sesuatu yang bisa pian korbankan, waktu pian korbankan, harta pian bisa korbankan. Au muhibban, jadilah orang yang cinta kepada orang-orang yang belajar. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Sudah kada alim, kada mau belajar, tidak mau mendengarkan, kada ketujuh juga tidak suka kepada orang yang belajar. Fatahlak, maka kalian akan celaka, kata Nabi SAW. Dan kalau dibalik hadis ini, ulun pernah mendengar dari salah satu guru yang mengatakan, syarat kita untuk menjadi orang alim, pertamanya muhibbah, cinta dulu, suka dulu, cinta, oh asik, ya, muhibban. Kemudian kalau orang sudah cinta, menjadi orang yang sami, orang yang mendengarkan. Dicari tahu, mendengarkan kisahnya bagaimana, pelajarannya bagaimana, sikapnya bagaimana, akhlaknya Rasulullah bagaimana, dicintai. Kemudian menjadi orang yang muta'allim, orang yang belajar. Kemudian lama menjadi orang yang ahlim, orang yang punya ilmu. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau ini luar biasa sekali. Nah, Imam Syafi'i, pendiri madhab Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengadu kepada gurunya. Ya, Imam Syafi'i itu kalau membaca Al-Quran, dia buka satu halaman gini ditutup yang kanan, yang kanan dibuka, yang kiri ditutup oleh Sidin. Kenapa? Takut kalau dibuka hafalannya ngacak, langsung Sidin lihat yang kanan hafal, yang kiri hafal. Makanya ditutup biar kada ngacak. Beliau pernah mengadu kepada gurunya. Beliau punya guru namanya Al-Imam Waqi. Beliau mengadu kepada gurunya, sakautu ila Waqi su'a hifdi fa'arsadani bitarkil ma'asi wa ahbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Imam Syafi'i yang hafalannya seperti itu, Sidin ngadu kepada gurunya, wahai guruku, saya mengadu, saya ini kalau hafalan susah sekali, saya ini kalau belajar susah sekali. Kayak apa ini? Sakautu ila waqi'i su'ahifdi, buruknya hafalan saya, lemahnya hafalan saya, padahal hafalannya seperti itu.
Kemudian gurunya mengatakan fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Guru saya mengatakan, yaitu gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Waqi'. Beliau mengatakan, "Hei Syafi'i, tinggalkan maksiat yang biasa ikam kerjakan." Masya Allah. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbarani bi annal ilma nur. Dan Imam Waqi', guru saya, kata Imam Syafi'i, mengatakan, mengkhabarkan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadang diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Imam Syafi'i seperti itu masih disuruh meninggalkan maksiat, apalagi kita. Makanya kalau yang mau mendapatkan keberkahan dari ilmu, jauhi yang namanya kemaksiatan. Antum pemuda-pemuda ini sabar dulu, jangan kepikiran kawin, belajar dulu. Ya, jangan kepikiran mencari bini kayak apa kada. Kalau pian menjadi orang yang alim, orang yang sukses, semuanya akan datang kepada pian, insyaallah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan kepada guru kita, Guru Asmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan segala urusan sidin, diberikan umur yang panjang, kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahrun wara marduda ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.